Dalam sejarah umat manusia yang tercatat dalam dunia Attack on Titan, tidak ada figur yang lebih karismatik, cerdas, dan berpengaruh dibandingkan Komandan Erwin Smith. Ketika pilihan hidup dan mati harus dijatuhkan di antara Erwin dan Armin Allred, keputusan yang diambil menyelamatkan Armin menimbulkan pertanyaan besar. Kelebihan Erwin dibandingkan Armin. Armin adalah tokoh dengan jiwa lembut, imajinatif, dan cerdas dalam konteks teoritis. Namun, Erwin Smith adalah pemimpin nyata yang telah berkali-kali membuktikan dirinya di medan perang. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki insting kepemimpinan, kemampuan membaca situasi kompleks, dan kematangan psikologis yang tidak dimiliki Armin pada saat itu. Kualitas-kualitas inilah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan umat manusia. Kecerdasan Erwin versus Armin. Banyak yang menganggap Armin sebagai tokoh jenius, dan memang ia memiliki pemikiran kreatif. Namun kecerdasan Erwin jauh lebih kompleks dan matang. Ia bukan hanya memikirkan solusi, tetapi juga mampu memprediksi motif musuh, mengelola politik internal militer, dan mengambil keputusan dalam tekanan ekstrim. Erwin memahami bahwa dunia ini dipenuhi oleh rahasia, kebohongan, dan konflik kepentingan, dan ia bermain dalam dunia itu dengan kecermatan seorang Grandmaster catur. Pencapaian hebat Erwin Smith untuk umat manusia. Erwin adalah pelopor dalam mendorong ekspedisi keluar tembok Maria. Bahkan ketika itu beresiko besar, ia percaya bahwa kunci kebebasan umat manusia ada di luar tembok. Dan tekadnya mengarahkan manusia pada penemuan bahwa dunia tidak hanya sebatas tembok-tembok itu saja. Menggulingkan rezim monarki palsu. Dengan strategi politik dan keberaniannya, Erwin berhasil meruntuhkan sistem pemerintahan korup yang mengendalikan kerajaan dari balik layar. Ini membuka jalan bagi reformasi dan pemerintahan sipil yang lebih transparan, mengorbankan diri untuk kemenangan di Sigansina. Erwin memimpin pasukan terakhirnya dalam serangan bunuh diri untuk mengalihkan perhatian bias Titan demi memberi Levi kesempatan untuk menyerang. Ini adalah momen paling heroik dan penuh pengorbanan, langkah yang menentukan dalam mengubah arah perang. Erwin, ahli strategi militer. Erwin dikenal sebagai ahli strategi ulung, strategi long distance enemy scouting formation, penggunaan pemancingan musuh dengan korban minimal, hingga rencana penggulingan kerajaan adalah bukti kecerdikan militernya. Namun puncaknya adalah strategi bunuh diri melawan bis Titan. Meskipun tampaknya putus asa, strategi ini bukan hanya sebuah pengorbanan, tapi tindakan paling efektif untuk membuka celah kemenangan yang tak mungkin terjadi dengan cara lain. Lalu bagaimana jika Erwin mewarisi kolosal Titan? Andai Erwin Smith yang mewarisi kolosal Titan, dampaknya bisa sangat besar. Kolosal Titan bukan hanya kekuatan destruktif, tetapi juga senjata politik dan militer. Dengan Erwin yang memilikinya, kekuatan Titan itu akan dimanfaatkan secara strategis, bukan emosional. Ia akan menjadi deterrent atau penangkal terhadap Marley dan senjata diplomatik di tangan yang bijak. Negosiasi antar fraksi di dalam Paradis akan lebih stabil karena Erwin memiliki wibawa, visi, dan kemampuan mempersatukan pihak-pihak bertentangan. Lalu, kemungkinan kerugian nyawa di masa depan dapat dikurangi karena Erwin tahu bagaimana menggunakan kekuatan secara efektif tanpa memperburuk konflik. Lebih dari itu, Erwin memiliki mimpi yang belum selesai, yaitu mengetahui kebenaran dunia. Ia tidak termakan oleh idealisme, namun tetap mempertahankan hasrat untuk menggali pengetahuan dan menyelamatkan umat manusia dari kebodohan sistematis. Warisan kolosal Titan di tangannya akan menjadi jembatan menuju dunia baru yang lebih adil dan penuh kesadaran. Kesimpulan,
Keputusan untuk menyelamatkan Armin adalah keputusan emosional, penuh harapan, namun bukan keputusan strategis. Erwin Smith adalah simbol pemimpin sejati, logis, berani, cerdas, dan siap berkorban demi kebenaran. Ia adalah lilin yang menerangi kegelapan, dan mungkin dialah satu-satunya harapan nyata manusia untuk membalikan sejarah dan perbudakan dan ketakutan. Dalam dunia yang dikuasai oleh kekuatan dan pengkhianatan, kadang yang dibutuhkan bukan harapan, tapi pemimpin.